Saya pernah cetak pakai yang clean versus clean, pernah juga yang pakai clean versus kotor atau yang kita sebut female-nya female army. Jadi kan kalau kita mau main ikan cupang, yang jelas kalau kita pengen maju gitu kan, kita kejar dulu yang namanya kualitas. Ya, kualitas. Jadi usahakan kita itu pakai indukan yang bagus. Kenapa? Indukan bagus aja bisa ngeluarin yang namanya reject kan. Gimana lagi kalau kita cetak pakai reject? Berarti kan anakannya nanti kalau kita cetak reject, banyak rejectnya yang jadi cuma sedikit. Nah, kita kembali lagi ke masalah modal indukan. Kalau bisa kita itu lihat dulu potensinya ikan ini. Kita kan main ngomongin FCCP ya. FCCP berarti kalau yang bagus kan kepalanya merah, badan putih, ekornya lebar, bawa motif bintang atau startail. Itu kita lihat dulu. Jadi itu ekornya gimana, bintangnya, motif bintangnya gimana. Soalnya nanti kalau kita breeding, kita tetaskan, pasti anakannya nanti ngikut ke bapaknya, ke parentnya. Kalau indukannya bintang, berarti anakannya untuk ngambil potensi bintang lebih banyak. Jadi kalau settingan, sepengalaman saya pernah cetak pakai yang clean versus clean, pernah juga yang pakai clean versus kotor atau yang kita sebut female-nya female army. Tapi kan kita tinggal mau target kita itu cari apa. Kalau pengalaman clean sama clean itu saya bisa yang jadi memang nggak banyak, dalam arti nanti banyak rejectnya dalam bentuk celo, tapi anakannya nanti pasti banyak yang bener-bener clean karena indukannya udah clean sama clean. Kalau kita pengalaman juga kalau cetak pakai clean versus army atau yang marking kotor itu, yang jadi celo cuma sedikit, tapi nanti kita hasilkan rejectnya dalam bentuk basegel itu banyak, dan anakannya yang clean juga nggak begitu banyak. Kita nanti anak yang kita ambil larinya banyak yang ke marking army gitu. Untuk settingan tadi kan modal dasarnya udah indukan ya, indukan kita udah beli yang bener-bener itu kita anggap itu udah bagus, itu top grade. Jadi kalau yang bagus kan bawa bintang, bawa sisik putih sama kepala merah. Terus nanti kita lihat lagi dari usia ikan itu. Kalau udah bagus, kalau saya ya kalau bener-bener posisi terpaksa ataupun saya harus breed karena saya udah temukan jenis baru yang kayak sakura kemarin, saya usia 4 bulan udah saya breed, itu saya paksa, tapi dengan syarat female-nya udah saya kejar pakai jembek nyamuk biar full telur. Kalau usia yang bagus untuk breeding itu paling enggak usia 4,5 sampai 5 bulan. Itu pasti posisi ikan mereka udah siap ternak. Tapi kalau misal teman-teman mau usia 3,5 bulan di breed nggak masalah, yang penting untuk ikan udah disiapkan dulu sejak awal, udah disiapkan, jadi kita genjot nanti usia masuk 3,5 langsung breed biar anakannya nanti juga nggak lemes, biar cepat gede juga. Kalau pengen ngebreed, jadi kita itu apa yang mau kita cari dulu. Kita itu mau cari aman atau mau bereksperimen. Kalau cari aman, kalau saya lebih suka FCCP itu yang merah. Karena apa? Kalau merah versus merah, anakannya nanti pasti banyak yang merah. Basegelnya pun juga mereka darahnya darah basegel merah. Tapi kalau orange, kenapa saya sampai sekarang orange baru mulai saya genjot? Pertama, saya udah nemuin merahnya udah stabil. Yang kedua, orange juga baru mulai keluar warnanya yang orange dark, orange gelap. Itu kalau kita main orange nggak bisa dipungkiri rejectnya banyak, karena warna daging yang paling kuat nahan warna itu sebenarnya di warna merah. Kalau orange ada yang baru usia 2 bulan ataupun masuk 2,5, itu warnanya oranye jreng, orangnya gelap bagus banget. Tapi orange itu gampang bocor mas, bocornya nanti tahu-tahu perutnya bocor, kalau enggak pudar sendiri. Nah itu, jadi teman-teman kalau mau main ikan yang warnanya oranye, kita harus siap mental dulu. Emang FCCP emang bagusnya itu sebenarnya oranye, dalam arti oranye itu kan
yang orang Vietnam itu pasti kalau genetik oranye bahwa sisiknya seperti itu, motif bintangnya seperti itu. Tapi kalau merah paling warnanya cuman bintangnya nggak seperti, kalau bisa motifnya bisa bagus kayak oranye. Cuman kalau merah kan kita aman mas, kalau merah sama merah hasilnya anakannya banyak yang merah dan harga jualnya juga stabil. Tapi kalau oranye yang model Vietnam pasti harganya mahal, tapi kalau oranye yang biasa harganya pasti murah. Itu kan kesenjangan, jadi kita cetak ya mas, perbandingan merah sama merah, oranye sama oranye, dan merah sama oranye. Kalau merah sama merah nanti keluarnya banyak yang merah, kalau merah sama oranye nanti campur, dalam arti kita lebih aman cetak itu masih bisa dapetin warna merah, nanti bisa dapat oranye gelap dan ada yang warnanya oranye tipis larinya ke kuning. Terus kalau oranye sama oranye nanti paling merahnya cuma bisa dalam hitungan jari, paling bisa 5 udah bagus. Oranye yang oranye darknya bisa dapat keluar starnya itu lebih sedikit dibanding dengan yang oranye tipis. Jadi kita kuatin mental dulu, kita maunya itu targetnya apa toh, pengen dapat ikan yang bagus, kita dapetin ikan yang jadi itu banyak, atau mau dapetin ikan yang bagus tapi dikit. Ya mungkin teman-teman penasaran ya, kalau namanya breeding cupang mau merah tabrakin sama celo, itu saya belum pernah ya. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan, siapa tahu celo itu genetiknya nol, tahu-tahu ditabrakin sama merah, anaknya merah semua ikut hidupannya, kan kita nggak tahu, karena saya juga belum pernah coba, jadi saya nggak berani bilang itu jelek atau bagus. Kalau teman-teman mau bereksperimen silahkan, monggo, siapa tahu jadi. Setelah female di breeding keluar telur itu, kalau pengen teman-teman terus besok di breeding lagi, silahkan nanti teman-teman kasih pakan jentik nyamuk, biar gimana pun jentik nyamuk itu bisa lebih bagus untuk ngisi telur si female full egg. Jadi nanti dalam waktu 2 minggu kita rawat female itu bener-bener ganti air 3 hari sekali, kita kasih foto kita kasih jentik nyamuk, besar kemungkinan 2 minggu lagi udah bisa kita buat breed. Masalah pakan, modal dasarnya kan kita genetik ikan mas, potensi ikannya kayak apa, grade-nya ikan kayak apa. Kalau nggak disupport dengan pakan, kita nanti ikan nggak kedukung, potensi ikan nggak keluar. Percuma kita beli indukan harga 5 juta, 7 juta, 10 juta, kalau nggak punya pakan sama aja. Lebih baik beli indukan 1 juta, kembaliannya yang 6 juta buat nyetop pakan, itu malah ketemu pasti ya anakannya lebih bagus daripada nanti kita beli indukan 10 juta tapi nggak bisa nyukupin pakan, gimana, sama aja kan. Jadi penjiwaan seorang breeder itu, pertama kita harus, sebelum breeding kan kita lihat indukan dulu, kita harus paham indukan ini potensinya gimana. Kemudian setelah itu kita harus pahami mengenai pemijahan ikan. Nanti setelah pijah keluar telur, kita juga harus paham mengenai buraya. Yang paling susah, yang paling sulit itu kan tantangan seorang breeder itu ketika buraya usia 4 hari sampai 2 minggu. Itu masa-masa paling sulit, karena ikan usia 4 hari sampai 20 hari itu yang sangat mengaruh itu kan suhu air, kemudian cuaca itu kan berpengaruh. Itu kita harus benar-benar perhatikan kondisi airnya gimana, untuk settingan airnya gimana. Terus nanti kita kan harus tahu perawatan itu kan ada kualitas air, ada pakan. Kita harus kasih pakannya itu gimana, settingan pakannya kutu air, cacing darah, terus cacing sutra. Bekal kita itu kan yang penting kita harus semangat, yang kedua kita harus yakin. Masalah semuanya kita itu udah berusaha, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin dari awal sampai akhir. Nanti masalah hasil kita serahkan sama Allah yang di atas sana.